رمضان زمان البركات. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu bika amantu. Di dalam buku mulalah dia ya belum ruh sohom. Tulis tangan di ruang selit dia ya. Musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab dari dengan semangat. Paham ini dia. Nggak lagi deh, kalau lagi ya. Listening jawab dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat baik sahabat majlis bil khusus sahabat Dr. Zainul Batt Allah fitul umrih. Kita muliakan adalah ayahanda Haji Syamsuddin Rangkuti Allah fitul umrih yang kita muliakan, guru kita tercinta, guru kita yang mulia ayahanda Mansur Allah fitul umrih wa lafadhat ulumih. Kemudian guru kita bersama guru kita yang mulia Buya Hasbi Abdul Majid nafa'allahu bi ulumihi wa Allah fitul umrih. Kemudian kaum ibu yang alhamdulillah meskipun masih dibalut dengan lipstik tapi pucat wajah karena menahan lapar dahaga, sungguh tampak di wajah kalian seperti apa yang pernah rasa. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan alhamdulillah. Dengan izin Allah kita dipertemukan di majelis yang barakah ini. Salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apabila Nabi kan berkon letar blondok ngayon mantap pun kurang ditanya jawab. Nah, pertama, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Buya tadi membacakan satu hadis tadi yang disampaikan as-shawmu li wala ajazi bihi. Memang Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa Ramadan itu adalah merupakan salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala disembunyikan namanya adalah As-Sir. Maka orang yang melakukan ibadah pada bulan Ramadan atau pada bulan Ramadan itu, maka ibadah semua balasannya adalah sir semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dimaksud dengan puasa begitu dan apa yang akan membalasnya? Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitab Sarwatul Ikhwan. Dalam kitab Sarwatul Ikhwan beliau katakan wa ana ajazi bihi, orang yang melakukan puasa pada bulan Ramadan, maka aku yang akan memberikan balasan untuknya. Apa yang dimaksud dengan balasan itu? Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Sarwatul Ikhwan adalah yaitu bahwa kushiful hijab yaumil qiyamah wa ibahatun nadhar ila wajhillahil karim. Yang dimaksud dengan Allah akan memberikan balasan kepada orang yang puasa adalah dibukakan hijab pada hari kiamat, sehingga orang yang melakukan amalan ibadah puasa serta kaum muslimin akan mampu melihat dan menatap wajah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tembok-tembok ataupun satu lapis yang bisa membimbing. Dan tidak ada nikmat yang paling luar biasa kecuali mampu memandang Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tadi dikatakan, saudara kaum muslimin, bahwa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa adkhalallahu al-jannata min babir rayyan wa askanahu wa'ada fi 'alaihi wa wata'ahu bin nadhar ila wajhillahil karim. Siapa yang melakukan amalan pada ibadah puasa atau melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan, maka balasan pertama Allah taala ampunkan segala dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian Allah taala tempatkan dalam surga dari sebuah pintu yang bernama Rayyan. Kemudian Allah taala jadikan ruhnya pada tempat a'la 'aliyyin, ruh yang paling tinggi. Dan bahkan kelak Allah taala berikan izin untuk dia untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Dan tidak ada nikmat yang paling luar biasa kecuali saudara kaum muslimin adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh demikian, maka bulan Ramadan adalah merupakan syahrul musabaqah. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan di mana kita meningkatkan amal ibadah. Istiqomah bab teguh dan iman. Apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita bahwa Ramadan itu adalah hadir dan sekali dalam satu tahun, maka bisa saja tahun depan saudara kaum muslimin kita akan meninggalkan bulan Ramadan atau Ramadan yang tidak akan datang lagi ke tengah-tengah kita. Maka yang pertama sekarang ini dan apa yang mesti kita siapkan, manfaatkanlah sepanjang Ramadan masih ada di tengah-tengah kita, tentunya dengan mengisi amal ibadah yang sebanyak-banyaknya. Awalnya bahan awal lupa sampai ubadawat sana khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi menyampaikan khutbah yang kalau riwayatnya kita bacakan sekali, itu sudah cuma habiskan waktu baca mesti riwayat ya hadis ini. Akhbarani Abu Nasr an walidihi qala ambana ibn Faris qala hadatsana Muhammad Ahmad bin Muhammad bin Al-Jawdi Al-Naisaburi. Kemudian hadis kesimpulannya adalah ya ma'syarul insan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang perlu fastakthiru fihi min arba'ati khisalin. Kalian perbanyaklah pada bulan Ramadan itu melakukan 4 perkara. Obat mojeng akan angkat nasrapur di bulan Ramadan. Pertama adalah khaslatani tardawna biha rabbukum. Ada 2 perkara kalau dilakukan seorang hamba maka Allah taala akan ridho kepada kalian. Inna dong abang nikmat dapat kodam. Tak ada
anugerah yang paling besar, karunia yang paling berharga, yang mengalahkan seluruh apa yang Allah Ta'ala berikan kepada umat manusia, kecuali yang dinamakan dengan ridho. Pada ridho, ridho itu artinya adalah suka, rela, cinta, sayang, mampu memberi apapun yang diinginkan oleh hambanya. Apa yang bisa mendapatkan ridho Allah dan apa yang bisa mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama, kata Nabi, perbanyak mengamalkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, dan yang kedua adalah istaghfiru ila rabbikum, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian satu riwayat mengatakan oleh Abu Nu'aim Al-Hafidh, para kitab Hilyatul Awliya, siapa yang mengamalkan dua kalimat syahadat dan siapa yang mengamalkan istighfar pada bulan Ramadan khususnya adalah, maka setiap huruf dari dua kalimat syahadat tersebut tinggal dihitung berapa huruf dalam ucapan astaghfirullahaladzim, tinggal dihitung saudara kaum muslimin. Qad ja'alallahu likulli arfin afdal min jabali Uhudin. Setiap huruf yang kita bacakan pada dua kalimat syahadat saudara kaum muslimin itu akan lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud yang ada di kota Madinah. Satu huruf dalam ucapan dua kalimat syahadat, satu huruf dalam ucapan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etong-etong maka kasa saja banyak pahala. Gimana? Berkurang. Maka Nabi SAW katakan, siapa yang tidak meninggalkan yang dua ini, yang dia senantiasa istighfar kepada Allah, yang dia senantiasa mengucapkan dua kalimat syahadat, minimalnya posisinya adalah sebelum wudu dua kalimat syahadat, habis wudu dua kalimat syahadat, sebelum sholat dua kalimat syahadat, habis sholat dua kalimat syahadat, sebelum sahur dua kalimat syahadat, habis sahur dua kalimat syahadat, buka puasa dua kalimat syahadat, habis berbuka dua kalimat syahadat. Nampun khusus pun sangat tiga dia malkon, tapi setiap amalan-amalan yang kita laksanakan, berikan celah-celahnya dua kalimat syahadat dan istighfar kepada Allah. Maka setiap huruf dari ungkapan yang dua ini, kata Nabi, qad ja'alallahu likulli harfin afqal min jabali Uhudin, Allah Ta'ala jadikan setiap hurufnya itu lebih berat daripada Jabal Uhud sana. Kemudian dapat dua adalah, apalagi yang perlu kita lakukan pada kesempatan kali ini. Saya sampaikan dua hadis Nabi. Pertama, dalam kitab Tadbirul Qulub, karangan daripada Asy-Syaikh Al-Qurdi, riwayatnya adalah daripada Imam As-Sanusi. Seminimal-minimalnya dalam bulan Ramadan ini tiada tujuan manusia dalam kehidupan ini kecuali bakal Allah Ta'ala batikan, itu sepakat. Dan tidak ada orang yang Allah Ta'ala bahagiakan kecuali orang yang bertakwa, itu sepakat. Orang yang akan mendapatkan ketakwaan, rumusnya adalah lakukan ibadah puasa, itu sepakat. Namun puasa yang gak bisa kecuali yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman dan melaksanakannya. Jelas dalam Al-Quran, amanu kutiba alaikumus syiyam, akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Punya iman, laksanakan ibadah puasa, maka insya Allah puasa dengan iman, maka manusia akan bertakwa, betul. Maka penyokong ini, dongkrak ini, supaya amal ibadah puasa kita Allah Ta'ala terima. Kata Imam As-Sanusi dalam kitab Tadbirul Qulub yang dikarang oleh Imam Al-Qurni, minimal sepanjang bulan Ramadan laksanakan satu salat yang dinamakan salat husnul khatimah, karena pertanda orang yang takwa kepada Allah, jaminkan akhir kehidupannya pasti akan pulang dengan indah. Kalau bahasa ilmunya adalah husnul khatimah. Sendiri sering dengan pulang ke tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada model-model yang melakukan. Dia paling biasa untuk ibarat kehidupan ibadah kan muncul kan, na pakai judul mate, na pamista judul mate, na tabaran mangkecil jarak judul mate, adong deo. Palagi sebenarnya musik na tolato, ada musik na kon maksud ng pagkakataon ng na tolato jolo kan, musik itu saya bugila ingin melihat ya kan, ikan di dalam kolam ya kan, tenangkan airnya dulu sebening kaca, ya mate. Maksudnya ini kan menasya ada syirik fabata alaihi, pembiasa mengkandang dan biasakan yang baik, karena apa yang paling biasa dalam kehidupan kita itu yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita punya remote control, kita bisa menentukan, kita punya settingan, kita punya tansip, kita bisa punya planning kebatilan seperti apakah yang Anda inginkan saudara kaum muslimin yang sering duduk di majelis taklim sahata. Insya Allah kematiannya tidak akan jauh mati daripada sahata. Pulangan ke mengaji, mulak mengaji, nabat yung buat pisong sama orang undong, na pasti adalah dalam jihad fisabilillah. Kenapa? Karena sahata majelis ilmu menjadikan diri dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa ada style. Kita mau kematian model seperti apa saudara kaum muslimin? Dia nama dia yang doon sa manuk teletabis. Ikut tanya dia kan, nibet-bet yang cep-cep lah kan, tikiwing kilarapoh lah ya, dan kan
Asal sendiri ko deh. Cerita di inang tanah jolo ada orang payo aman apa epe. Qul la ilaha illallah ni gue kan. Jangan tuh jauh. Nengah saya sih. Oh dibuka jalan kumpulan. Ini dalam apa? Oh asal semua ini. Man asa ada syai'in famata alaihi. Apa yang paling biasa kita lakukan saudara kaum muslimin? Yang gak pernah ke masjid, jangan mimpi meninggal di masjid. Yang gak pernah ke majelis taklim, jangan mimpi meninggal di majelis taklim. Kalau yang orang yang biasanya hidupnya adalah tidak pernah bersentuhan dengan masjid, pastikan bahwa itu adalah model kematian dia, tidak akan pernah bersentuhan dengan masjid saudara kaum muslimin. Maka atur dan sekarang seperti apa? Maka Ramadan ini akan mengantarkan kita menjadi orang yang tak akan takut. Tapi kalau kita mengandalkan secara ritual, mengandalkan secara amalia verbal, mengandalkan secara pengamalan kepada agama, kesusahan menjawab persoalan Kang Aso. Ujian terbesar kita adalah bukan hawa nafsu, bukan syaitan dia dong. Kuota handphone ini udah betul. Nah, hebat daripada hawa nafsu, hebat daripada syaitan. Kata Buya tadi, insya Allah dalam 3 hari bisa khatam Quran atau sekali sebulan. Tapi kalau orang duduknya untuk baca Quran 1 jam, pantat seperti berduri, pasuk ne tusuk-tusuk, pasuk ne tuluk-tuluk, pasuk ne suntik-suntik. Dia suntik di bang dokter Haji di luar masalah. Dia umur dia handphone, oh jom jadi dia lah. Ngataras habis waktu ini, nak terpodong disebat tapi tak ada handphone. Marotak handphone naik, baru kita naik. On amalan dia adalah paling bahas sebulan Ramadan. Jadi apa ujian terbesar sebenarnya? Handphone dan kuota Anda. Maka diajarkan satu doa supaya kita insya Allah tidak terkontaminasi sama handphone ini dalam kitab Safinatul Qadriyah. Ini amalan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka begitu selesai sahur insya Allah, begitu selesai sahur, apapun yang Anda anggap sebagai musibah dalam kehidupan kita, yang cikal bakal jadi ujian cobaan terbesar, tiup bangkang pas di rayu, peganglah di dada kita. Kemudian fatihahkan ala ruhi wa jasadi. Kemudian bacakan Allah iya syahidun hidup yati bi khalqi jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Kemudian lihatkan di bakasan hati-hati, Allahumma inni a'udzu bika min YouTube. Allahumma inni a'udzu bika min TikTok. TikTok. Nah saja loh kan. Ima musibah nak paling pada bolehlah kita buka saudara kaum muslimin, tapi jangan tenggelam, jangan terpesona, jangan terhanyut pada kegiatan tersebut. Kenapa? Pakai parfum saja bagi orang yang melakukan ibadah puasa, hukumnya makruh, betul? Makruh. Pakai lipstik, makruh. Pakai baju yang paling indah, makruh. Keluar semerbak pewangi, orang mencium bagaimana Anda baunya saudara kaum muslimin. Perempuan hukumnya haram, laki-laki hukumnya makruh saudara kaum muslimin. Banyak keluar makruh. Apalagi mentang menonton di YouTube, monyor seni TikTok. Goyang tusi, nanti marga itu mana budak dan gosong ayah. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Maka tujuan daripada puasa ini kan tak ada untuk takut. Sepakat itu, ya kan? Itu sepakat. Maka apa yang mesti kita lakukan? Saya jazahkan dua amalan saudara kaum muslimin untuk sedih orang dapat balas. Ape, anggorong tunggu tidak tahan dong. Enggak terbaik kopi dia ya. Dari umur pukul pengajian tahun. Ulang kuliah subuh kuliah asar tahun ini baru. Malu dengan channel kan sepakat dengan kan. Nah pertama di maka keamalannya lakukan pada malam Jumat minimal sekali dalam 1 bulan. Insya Allah amalan ini bakal jadi dongkrak kata Imam As-Sadusi sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tanwirul Qulub karena Imam Al-Qurtubi. Manakah usolnya, manakah sholatnya? Niatnya adalah sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat untuk memudahkan kehidupan dan kematian. Artinya apa tuh? Karena tujuan orang hidup hanya untuk dimatikan. Tak ada orang yang pernah mimpi sebejat-bejat manusia kalau ditanyakan ahadu girmu, saya ingin masuk jahanam ngadungi. Jadi enggak itu sudah betul ya? Betul ya? Sadogil-dogil merah pajak kesempaan. Maksudnya dia mau anak bilang gue bisa untuk jadi bandit ngadungi. Pasti gitu, gue bisa balik. Kalau perlu sama Ustaz Abdullah mau jumpa. Nah sendiri baik kan? Pasti pengen alim, ya kan? Tapi kenyataan tidaklah seindah apa yang pernah kita impikan sebagai kaum muslimin. Singkam pun ada singkam tunas dalon. Maka supaya amal ibadah puasa kita ada dongkrak dari Allah, sehingga amal ibadahnya Allah Ta'ala terima, maka mintakan kepada Allah, ya Allah, sengaja aku sholat 2 rakaat di malam Jumat ba'dal maghrib, yang niatnya adalah supaya Allah jadikan akhir kehidupan kita dengan husnul
Iza zulzilatil ardu zilzalaha 15 kali. Rakaat kedua Al-Fatihah zalzalah 15 kali. Minimal 1 kali seumur hidup, minimal 1 kali dalam bulan Ramadan, minimal angka unjung ilak sarang kau sebelum ulang sehingga dunia. Insya Allah ada dongkrak di amal ibadah di pos tahunan di bulan. Walau sedang cap ya. Baik, usolli sunnatan li husnil khatimati rak'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatan li husnil khatimati rak'ataini lillahi ta'ala. Salatnya dari Imam As-Sanusi disunting dari kitab Tanwirul Qulub yang dikarang Imam Al-Qurdi. Rakaat pertama adalah Al-Fatihah dengan zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai habis 15 kali. Belum kan? Zalzalah 15 kali ya Buset. Aduh kan? Rakaat kedua bacaan sama. Aduh. Memadu. Malu maksud ini dia enggak memadu. Nah baru baru enggak gelisah hati mabiar ngamar terima bang ibadah di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sodong ketenangan batin apa? Artinya ibadah ini terlaksana akan menjadi hembusan angin surga yang menenangkan jiwa kita. Ibu-ibu kalau suka sholat sunnah qabliyah subuh, ujung maksudnya selalu dulu lah, harus bagus, serius. Mama, ya. Pernah sobat jadi dari sahabat itu dongkrak. Ja'a wa ashraf rajulun ila Nabi wa huwa yashku. Datang seseorang kepada Nabi dan mengadu, ya Rasulullah, wa qad lamamtu alayhi maksiati ma taqabbalat. Sungguh kemaksiatanku telah mengecewakan dan bahkan membutakan jiwa. Najuruna sangat dogil. Sejujurnya ya Rasulullah siang pun dosa sopon sedang hati-hati dunia. Kayak berjihad. Nama menek-menek berbeda anak pun pada manusia. Masih domah kok. Nakai semuanya tutup potong ya Rasulullah. Puasa jangankan puasa ya Rasulullah. Nah hebat betul kudu untuk kepada susah dunia nanti. Sumbayang awal waktu kita saja. Allah manggotia dari lurus ya Rasulullah. Ini dong naga dunia. Tadi kan kawan. Ini dong naga dunia. Rasul nama Rasul nama tadi belum suki dia. Amal lu sok no. Minggu dengan saya malas mandi. Hingga saja mati bau. Ya. Amal sok no. Saya malas makan ya. Mati balik ya. Amal sok no. Si bayuan belum ditawan saya. Hoi dia. Si pol. Hoi dia kan si dia bistik. Bistikku asu dia joko. Jangankan makan dan mandi. Membeges orang kalau sekau. Nang merasa. Ano baru dari orang-orang sedih bang. Kalau sedih semua dia kan. Juara 3 yang juara 2 mak ya kan. 3 murid dan 2 mak dia pucat. Dan 2 memori. Ini sedikit pijat-pijat. Nasa naik di syafaat kemudian saudara kau masih banyak menggunakan Allah. Kenapa dimuntong penyakitmu di Rasulullah dia? Sumpah ini surah bangala luia. Kan ini betul. Untuk bahas di surah. Cuma lagi kau makan di sederhana di sejodoh. Dia sudah bahas deh. Mau nak hari ganti mas saudara. Idok jihad ngalannya. Kepor dia kuskon desa-desanya. Contoh doon. On dia tuh mengibarkan mama on. Mama namar merputih kendaraan mama Aladin. Contoh kemon. Ada tadis di bapak di bulan Ramadan. Luar biasa. Oh, lo ngatakan lo. Benda dosa mati. Yang dan pulang malah. So baru pemarah. Di orang buka ini. Seorang mau satu dia pulang bertegang kumat beton. Apa kan ada harga lo kan semangat bulan. Wapas dulu lo kan dia. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Oni biar mau ya Rasulullah, aku sing mawon dia. Dosa aman apa? Kalau tidak babang demo, kode etik di dosa dia password apa? Ketika hati Anda tenang setelah melakukan sesuatu, itu kebaikan. Tapi ketika Anda gelisah setelah melakukan sesuatu, itu artinya dosa dan kemaksiatan. Tidak yakin. Kenapa? Maka berbuat marah. Karena hatinya orang beriman tidak akan pernah dusta. Ketika melakukan kebaikan, habis zikir pada sangat tenang melakukan kali. Habis para hubungan perumpamaan contoh silaturahmi, no tenang hati dia. Yang bukan rumah musik kakak, kui bagas umpamanya contoh.
Namun dia bang balanjo, nakini kita pesoran. Rupanya dong mantan dia bersipes. CLTK cinta lalu bersedih kembali. Minta saja makan orang. Nasenyum-senyum besar-besar ya kan. Rasa senyum kok. Kali dua udiwo mending rasa orang. Nah kan, mereka habis pasti akan disahati. Jadi orang lagi disahati saja banyak orang dalam kitab Quran. Karena Syekh Al-Qusyani saudara kaum muslimin. Hidup Nabi minta pada dong saudara kakak pada kita. Ingat dosa namun belum mampu memperbaiki diri. Ingat kemaksiatan ada gelisah dan gundah gulana dalam batin. Tapi untuk evaluasi dan muhasabah, untuk bengkel modifikasi tingkah laku, kita belum punya kemampuan meskipun ada keinginan. Ada menurut kakak Rasulullah anda bohong kan? Ada menurut Rasulullah ahad meyamalkan ya Rasulullah. Kejihan Nabi tidak marmelek-melek anakku ya Rasulullah. Marsidokah kok nggak ada sebagai untuk potong ya Rasulullah. Supaya kau tuh sojit. Naidurus Rasulullah ya Rasulullah. Ngadong dalam dunia. Anggo sedih Nabi tak amal kalimat tadi khafifatani. Perbanyaklah mengamalkan apa itu? Yaitu dua kalimat yang sangat mudah diucapkan namun berat dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Insyaallah ikikiskonnya di kesalahan-kesalahan pada jawabannya. Dua. Terakhir. Di mana terakhir? Sumbayang kakak lalu pendakian. Kalau kita suka beliau minta rak'atul fajri rak'atil fajr khair min dawafina. Dua rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sedang dongkrak ni amal ibadah bosan tahun kakak. Dia bang. Ada dong lebih dabo bukan ada bang kecil ya kalau ada tahanon. Mengkomentar, membaca komentar dan dengan lebih maksud kan seulang maksud abang membaca efek dulu Tuhan itu bosan tahun. Supaya ada dongkrak amal ibadahnya. Dan pertama Nabi subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kemudian yang kedua adalah dua kalimat syahadat. Kemudian adalah istighfar. Kemudian salat di malam Jumat minimal satu kali. Yang terakhir adalah bagi yang suka melakukan sunnah qabliyah subuh atau namanya adalah rak'atul fajar. Dua rakaat sebelum fajar. Maka laksanakanlah dengan ayat. Berarti usolli sunnatul qabliyah. Rak'atain lillahi ta'ala. Ayat pertama atau bacaan pertama rakaat pertama Al-Fatihah dengan Alam Nashrah ayat nanti ya. Kemudian rakaat kedua Al-Fatihah dengan Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi ashabil fil. Tinggal mengikuti ayat doa ning Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjadikan ayat rakaatil fajr yang adalah yaitu yang pertama Fatihah, kemudian yang kedua ditambah dengan ayat yang Alam Nashrah atau Insyirah. Rakaat yang kedua adalah Al-Fatihah dengan Al-Fil, maka Allah tenangkan hatinya. Allah dipatkankan rezekinya, Allah kikis dosa-dosanya, Allah bukakan pintu taubat untuknya dan akan dimudahkan diterima amal ibadahnya. Faham dulu ayon? Faham dulu. Anggona faham mantap mereka.